Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita berjumpa lagi di bab 3. Bagian pertama membahas tentang perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Konstitusi berasal dari bahasa Prancis constituere, yang artinya membentuk. Pemakaian istilah konstitusi dimaksud sebagai pembentukan atau penyusunan suatu negara. Konstitusi bagi suatu negara merupakan keseluruhan sistem aturan yang menetapkan dan mengatur tata kehidupan kenegaraan melalui sistem pemerintahan negara dan tata hubungan secara timbal balik antara pemerintah negara dan orang yang berada di bawah pemerintahnya. Konstitusi diartikan juga sebagai hukum dasar. Hukum dasar tersebut dapat tertulis dan dapat juga tidak tertulis. Konstitusi atau hukum dasar yang tertulis disebut juga Undang-Undang Dasar. Sedangkan konstitusi atau hukum dasar yang tidak tertulis disebut juga konvensi. Yakni aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek-praktek penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis. Menurut James Bryce, suatu konstitusi menetapkan peraturan mengenai pendirian lembaga-lembaga yang permanen. Fungsi dari lembaga-lembaga tersebut, hak-hak tertentu yang ditetapkan. Menurut J.F. Strong, konstitusi mengatur kekuasaan pemerintah, hak-hak dari yang diperintah, hubungan antara pemerintah dengan yang diperintah. Fungsi UUD atau konstitusi dapat ditinjau dari sudut penyelenggaraan pemerintahan atau berdasarkan tujuannya. Ditinjau dari sudut pemerintahan, fungsi UUD sebagai landasan struktural penyelenggaraan pemerintahan menurut suatu sistem ketatanegaraan yang pasti, yang pokok-pokoknya dalam suatu aturan-aturan konstitusi atau UUD-nya. Sedangkan ditinjau dari sudut tujuannya, fungsi UUD atau konstitusi adalah untuk menjamin hak-hak anggota warga negara atau masyarakat dari tindakan sewenang-wenang penguasa. Isi atau muatan konstitusi. UUD sebagai suatu konstitusi yang tertulis merupakan dokumen formal yang memuat hasil perjuangan politik bangsa di waktu lampau, tingkatan-tingkatan perkembangan tertinggi ketatanegaraan bangsa, pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan baik waktu sekarang maupun yang akan datang. Suatu keinginan dengan mana perkembangan ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin. Menurut Sri Sumantri, UUD atau konstitusi pada umumnya memuat adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negara. Ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental. Adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental. Miriam Budiarjo, setiap UUD atau konstitusi memuat ketentuan tentang organisasi negara, misalnya pembagian kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Hak-hak asasi manusia,
prosedur mengubah UUD. Ada kalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari Undang-Undang Dasar. UUD yang pernah berlaku di Indonesia. Semenjak proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 sampai sekarang, di Indonesia telah berlaku 3 macam UUD dalam 4 periode. Periode 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949 berlaku UUD proklamasi yang kemudian dikenal dengan UUD 1945. Periode 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950 berlaku Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat. Periode 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959 berlaku Undang-Undang Dasar sementara. Periode 5 Juli 1959 sampai dengan sekarang berlaku Undang-Undang Dasar 1945. Pengesahan UUD 1945. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia segera mengadakan sidang. Pada sidang PPKI telah terjadi kesepakatan dan kompromi atas lobi-lobi politik dari pihak kaum keagamaan yang beragama non-muslim serta pihak kaum keagamaan yang menganut ajaran kebatinan, yang kemudian diikuti oleh pihak kaum kebangsaan guna melunakkan hati pihak tokoh-tokoh kaum keagamaan yang beragama Islam guna dihapuskannya 7 kata dalam Piagam Jakarta. Untuk pengesahan preambul terjadi proses yang cukup panjang. Sebelum mengesahkan preambul, Bung Hatta terlebih dahulu mengemukakan bahwa pada tanggal 17 Agustus 1945 sore hari, sesaat setelah proklamasi kemerdekaan, ada utusan dari Indonesia bagian timur yang menemuinya. Intinya, rakyat Indonesia bagian timur mengusulkan agar pada alinea keempat preambul di belakang kata ketuhanan yang berbunyi dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya itu dihapus. Jika tidak, maka rakyat Indonesia bagian timur lebih baik memisahkan diri dari negara Republik Indonesia yang baru saja diproklamasikan. Usul ini oleh Muhammad Hatta disampaikan kepada sidang pleno PPKI, khususnya kepada para anggota tokoh-tokoh Islam, antara lain kepada Ki Bagus Hadikusumo, Kiai Haji Wahid Hashim, dan Tengku Muhammad Hasan. Muhammad Hatta berusaha meyakinkan tokoh-tokoh Islam dengan dalih demi persatuan dan kesatuan bangsa. Setelah itu, Dr. Andes Muhammad Hatta masuk ke dalam ruang sidang PPKI dan membacakan 4 perubahan dari hasil kesepakatan dan kompromi atas lobi-lobi politik tersebut. Hasil perubahan yang kemudian disepakati sebagai pembukaan bahasa Belanda preambul dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Pertama, kata mukaddimah yang berasal dari bahasa Arab muqaddimah diganti dengan kata pembukaan. Kedua, anak kalimat negara berdasar atas ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti dengan negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Ketiga, kalimat yang menyebutkan presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam
seperti tertulis dalam pasal 6 ayat 1 diganti dengan mencoret kata-kata dan beragama Islam. Keempat, terkait perubahan poin kedua, maka pasal 29 ayat 1 dari semula berbunyi negara berdasar atas ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti menjadi berbunyi negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Adapun keputusan penting hasil sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada 18 Agustus 1945 adalah sebagai berikut. Pertama, menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, sebelum memilih Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. 3. Membentuk MPR. Pekerjaan presiden sehari-hari dibantu oleh Komite Nasional Indonesia Pusat. Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan oleh PPKI merupakan rancangan Undang-Undang Dasar hasil karya BPUPKI. Setelah mengalami perubahan dan penyempurnaan, beberapa perubahan yang terjadi pada rancangan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut antara lain: hukum dasar diganti dengan Undang-Undang Dasar, kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa, menambah rancangan Undang-Undang Dasar 1945. Tambahannya adalah bab 16 pasal 37 tentang perubahan UUD. Aturan peralihan pasal 1 hingga pasal 4. Aturan tambahan ayat 1 dan 2. Demikian penjelasan singkat dari Pak Bagus. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan selamat belajar. Ditunggu untuk part 2-nya.